Hai, di video ini gue akan bagi informasi penting banyak orang nggak tahu. Sebagian dari kita udah kemakan dengan semua kelebihan yang disediakan oleh pasar. Judulnya tuh ya, upgrade, upgrade, dan upgrade. Pertanyaan gue gini guys, sampai di mana nih ujungnya nih? Anyway guys, kalau lo punya stick PS yang masih gres kayak gini, gue akan kasih tahu caranya supaya genggamannya tuh jadi lebih nyaman. Tenang aja, kalau tips yang ini murah meriah kok. So, kita lanjut lagi ke bagian tadi. Jadi, rasa ingin tahu ini berawal dari setelah 5 bulan punya PS5, gue bertanya-tanya gitu dalam hati, kok hal ini jarang banget ya dibahas? Padahal gue ngerasain banget loh hal ini. Apalagi hal ini jadi menarik misalnya saat lo lagi mempertimbangkan untuk punya PS5 juga. So, mari kita mulai. Cerita ini gue mulai dari sekitar 5 bulan yang lalu saat mutusin buat beli PS5. Setelah beberapa bulan sebelumnya gue udah siapin beli monitor 2K budget yang bisa 160 fps. Berawal dari hobi main game yang sebelumnya gue tuh punya PS4 guys. Dan rasanya tuh pengen banget punya PS5. Dengan alasan pengen banget ngerasain gambar yang lebih tajam dan pergerakan yang lebih halus. Sehingga main gamenya jadi lebih enak. Bukan hanya itu, ada beberapa kaset yang hanya bisa dimainin di PS5 unfortunately. Kayak Spider-Man 2 dan Star Wars Jedi Survivor contohnya. Lagi pula bagi gue saat itu PS4 tuh kayak udah ketinggalan zaman banget. Secara gue udah 8 tahun guys pakai PS4. Jadi dalam hati gue tuh kayak PS5. Nah, PS5 tuh desainnya futuristik dan desainnya menarik banget. Apalagi kalau misalnya gue nonton konten di YouTube tentang PS5. Makin dah tuh. Ini loh caranya supaya stick PS5 jadi lebih nyaman. Dijamin deh. Jadi lo ngerasa gak sih pas kita main game adventure atau FIFA mungkin tangan lo tuh jadi cepat keringetan dan sticknya malah jadi licin gitu kan, yang bikin lo jadi ngelap keringet di celana lo. Bener gak? Nah, untuk itu lo perlu untuk pakein grip seperti ini di stick PS5 lo yang fortunately cukup gampang masangnya. Lo aja bisa, apalagi lo ya kan. Nih, gue jabarin beberapa limitasi tanpa solusi dari PS5. Well, at least sampai saat ini emang nggak ada solusinya. Jadi yang pertama, buat game first person shooting dimana kita kudu nembak musuh pakai crosshair gitu ya. Pergerakannya tuh jadi terbatas banget kalau pakai controller. Nggak seleluasa saat kita tuh mainnya pakai mouse dan keyboard gitu. Dimana lebih nyaman dan gampang saat ngarahin crosshair ke kepala musuh buat headshot ya nggak sih? Gue udah coba gitu atur aiming sensitivity, tapi hasilnya tetap aja kurang gitu. Meskipun lumayan sih ya. Sama kasusnya saat main Resident Evil Remake misalnya, yang third person sih. Tapi kita tuh tetap aja follow karakternya dari belakang, which is sebenarnya sama aja kayak first person shooting. Kontrol kita terhadap karakter jadi terbatas gitu masih. Apalagi kalau pengen speedrun nih. Udah kalau pakai controller lupain aja. Gue harap tuh ada gitu developer yang atau enggak seller gitu yang bikin atau nyiapin khusus mouse dan keyboard untuk PS5 gitu. Gue harap sih kayak gitu ya. Menurut lo gimana? Untuk analog gripnya gue udah coba pakein bahan silikon dan tebakan gue lo nggak bakalan suka karena malah licin and berkeringat jempol lo. Untuk itu kita akan ganti pakai yang lebih cocok buat lo. So stay tune. Oke? Yang kedua, mayoritas game AAA yang udah gue mainin nih di PS5 kayak Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi Survivor, dan lain-lain. Pilihan menunya adalah mau ngejar performance atau grafik. Pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Itu udah limit dari hardware PS5. Jadi kalau lo pilih grafik, maka fitur ray tracingnya jadi nyala, yang mana gambar pencahayaannya akan lebih baik bro. Tapi frame per secondnya hanya 30. Gambarnya jadi sama patah-patahnya kayak PS4. Sedangkan saat kita pilihnya performance, maka ray tracingnya mati. Jadi gambar pencahayaannya kurang advance, tapi frame per secondnya di 60 fps. Cukup halus lah ya, lumayan. Asal jangan bandingin sama PC spek dewa aja yang fps-nya bisa 120. Gambar jadi super duper halus tuh. Dan ini emang udah limit, ini emang udah mesin dari PS5 cuma sampai di sini aja. Dan belakangan gue juga sadar ya, karakteristik dari konsol emang seperti itu guys, mainnya pakai controller. Untuk itu supaya gerakin karakter di gamenya lebih nyaman dan tangan lo jadi nggak gampang pegel, cobain deh pakai analog grip kayak gini. Pertama, bahannya dari karet jadi ngegrip di jempol kita. Kedua, posisi analognya tuh jadi lebih tinggi
sehingga jempol kita nggak gampang pegel pas main game. Ini beneran berguna banget, gue ngerasain sendiri perbedaannya sebelum dan setelah pakai alat ini. Dan ketiga, analog standar lo jadi lebih awet karena kan jadi ketutup sama analog gripnya, ya kan? Lalu yang ketiga, kita juga harus nyiapin TV 4K atau monitor. Untuk TV 4K spesifikasinya hanya sampai 60 fps biasanya. Ada yang bisa sampai 120 fps guys, tapi harganya lebih mahal dari PS5-nya atau minimal sama. Begitu juga dengan monitor 4K yang sanggup 120 fps, itu harganya udah pasti lebih mahal dari PS5-nya atau bahkan sama. Meskipun sekarang ada monitor 2K budget yang sanggup 120 fps dan rasanya itu sih cocok banget ya. Apalagi harganya juga budget. Nah, poinnya di sini adalah saat lo pengen punya PS5, lo juga harus mempertimbangkan untuk beli TV atau monitor dengan spek yang tadi barusan disebut. Nih yang terakhir nih, ini yang cukup banyak dikomplain sama yang komen di video sebelumnya gitu. Harga kasetnya mahal bang katanya, apalagi kaset-kaset yang baru rilis. Jawabannya adalah yes, harga kasetnya emang mahal. Udah gak bisa diapa-apain lagi guys, I'm so sorry. Meskipun ada sih beberapa tips kayak tungguin Black Friday untuk langganan PSN, bisa dapetin 100 game secara gratis misalnya. Tapi kemungkinan paling cuma 20% dari game yang itu bakal lo mainin gitu. Atau bahkan kurang dari itu. Tips berikut, lo bisa beli game digital download share play dari seller Tokopedia yang harganya pasti lebih murah. Ya emang itu kenyataan pahitnya sih, simply take it or leave it. Iya lo, controller grip dan analog gripnya bener-bener ngebantu banget, kayak yang lo tadi barusan lihat. So, gue akan beri rangkuman dari video ini secara singkat dan opini pribadi sebagai penghobi main game. Limitasi yang pertama adalah terbatasnya kontrol gerak terhadap karakter, karena di sini lo main pakai controller, bukan pakai mouse dan keyboard. Kedua, tiap game dibatasi pemilihan grafik atau performance, pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Ketiga, TV dan atau monitor yang memadai untuk PS5 harganya terbilang tidak murah. Keempat, harga kaset-kasetnya bukanlah barang murah, bagi sebagian besar orang terbilang cukup mahal. Anyway, untuk controller dan analog grip yang tadi udah gue taruh di deskripsi untuk link pembeliannya. Oke, sekarang waktunya untuk kasih opini pribadi. Terlepas dari limitasi dan perdebatan yang ada, bagi gue PS5 tetap menjadi pilihan nomor satu untuk konsol gaming. Mata kita akan tetap dimanjakan oleh grafik dan performance yang next gen. Meskipun masih ada langit di atas langit, tapi PS5 bukanlah produk kaleng-kaleng yang sembarangan. Ini adalah produk unggulan dari Sony. Lo akan dapetin perangkat keras yang futuristik dan tetap ngerasain serunya game-game yang ada dengan experience yang spektakuler. Tapi gini, gue penasaran deh. Setelah nonton video ini, apa yang kalian pikirin? Coba tulis di kolom komentar dan nanti kita ketemu di sana.